Di antara banyak pertanyaan terkait dengan hadis Nabi adalah, bagaimana hadis Nabi dijaga keasliannya selama 15 abad sampai sekarang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke masa di mana hadis Nabi disampaikan. Generasi awal umat Islam memiliki budaya hafalan yang kuat. Dengan itu, hadis Nabi diajarkan dari satu generasi ke generasi lain disertai dengan transmisi lisan yang terverifikasi. Ketika itu, para sahabat sendiri mendapatkan hadis Nabi dengan mendengarkannya secara langsung dari Nabi. Adapun sahabat lain yang tidak bisa melakukannya dikarenakan adanya uzur seperti jarak yang jauh atau sedang mencari nafkah, maka ia mendapatkan dari sahabat lain yang mendengarkannya secara langsung dari Nabi. Satu hal yang menjadi banyak pertanyaan orang adalah terkait dengan adanya larangan dari Nabi untuk menulis hadis. Terkait dengan hal itu, pada awalnya Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis dikarenakan khawatir akan tercampur dengan Al-Quran. Namun seiring dengan banyaknya penghafal Al-Quran dan kondusifnya keadaan, maka Nabi mengizinkannya dan larangan sebelumnya telah terhapus atau mansuh. Beberapa hasil tulisan para sahabat tersebut bisa kita ketahui seperti dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari memiliki lembaran atau sahifah yang berisi kumpulan hadis dan sunnah Nabi. Selain itu disebutkan juga bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As memiliki sahifah yang berisi 1000 hadis Nabi. Upaya pembukuan pernah digaungkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, namun upaya ini dibatalkan dengan pertimbangan kaum muslimin akan meninggalkan Al-Quran dikarenakan lebih menyibukkan diri dalam mempelajari hadis Nabi. Keadaan ini masih berlanjut sampai kepada masa setelahnya, yaitu dengan mengandalkan periwayatan secara lisan dan penulisan di sahifah tanpa ada upaya untuk membukukannya. Langkah awal dari upaya pembukuan hadis baru terrealisasi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah. Dengan beberapa pertimbangan seperti kekhawatiran akan hilangnya hadis Nabi dan banyaknya pemalsuan yang dilakukan beberapa kelompok seperti Syiah dan Khawarij, maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm, seorang pejabat Madinah. Ia menulis, lihatlah kepada hadis Rasulullah lalu tulislah, karena aku khawatir akan lenyapnya ilmu dan meninggalnya para ulama. Akan tetapi upaya pembukuan ini belum sempurna karena Umar bin Abdul Aziz terlebih dahulu wafat sebelum Abu Bakar bin Hazm mengirimkan hasil pembukuan kepadanya. Adapun upaya pembukuan yang sebenarnya dilakukan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang menyambut seruan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut. Maka dengan ini dimulailah proses pembukuan hadis dan ini terjadi pada pertengahan abad kedua Hijriyah. Setelah itu, pada abad ketiga Hijriyah, upaya pembukuan hadis dilakukan secara masif sehingga abad ini disebut dengan masa keemasan pembukuan hadis. Pada masa inilah muncul tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lainnya. Pembukuan hadis pada waktu ini juga menjadi lebih sistematis yang mana pada masa sebelumnya belum dilakukan. Setelah masa ini, hadis Nabi memasuki masa di mana banyak ulama mensyarah dan menta'lik, kecuali ada beberapa ulama seperti Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani, dan Al-Hakim yang menyempurnakan usaha generasi sebelumnya dengan membukukan hadis yang belum sempat dibukukan. Dalam rangka menjaga keaslian hadis, para sahabat dan generasi setelahnya sangatlah selektif dan berhati-hati dalam menerima hadis Nabi. Hal yang perlu diketahui adalah adanya perbedaan besar antara hadis Nabi dan Al-Quran dari segi periwayatannya. Mayoritas hadis Nabi tidak disampaikan oleh banyak orang di setiap generasinya atau dalam istilahnya adalah mutawatir seperti Al-Quran. Maka dengan demikian diperlukan adanya cara untuk melakukan verifikasi hadis. Aspek yang menjadi sorotan utama dalam hal ini adalah jalur transmisi atau sanad dan juga konten hadis atau matan. Untuk memverifikasinya, terdapat beberapa ilmu yang dirumuskan para ulama seperti ilmu rijalul hadis untuk melakukan verifikasi terhadap perawi hadis, ilmu jarh wa ta'dil untuk menilai seorang perawi hadis apakah bisa dipercaya atau tidak, ilmu gharibul hadis yang membantu seseorang dalam memahami kata-kata asing dalam hadis, dan ilmu ilalul hadis untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa merusak status kesahihan sebuah hadis. Dengan menggunakan ilmu-ilmu tersebut, keaslian hadis Nabi bisa dijaga hingga zaman sekarang.